Sekarang kita bahas tentang medan listrik pada bola konduktor. Sedangkan medan listrik secara umum telah kita bahas di video kita sebelumnya. Nanti bisa diklik di deskripsi yang ditampilkan. Di sana ada tentang gaya kolom dan medan listrik. Untuk kali ini kita khusus membahas medan listrik pada bola konduktor. Ini ada suatu bola konduktor, kita katakan ini jari-jarinya adalah R, di mana nanti yang ditanyakan itu apakah di dalam bola atau di luar bola. Ini kita anggap dia ada di kulit bola pada sisi ini. Kemudian kita katakan ini pada saat R sama dengan R besar, itu artinya ada di kulit. Maka besar medannya dituliskan dengan K dikali Q per R kuadrat. Kalau nanti diminta di dalam bola, berarti ada di sini, ada di dalam dengan R kecil kita anggap, di mana R kecil itu lebih kecil dari R besar atau dari jari-jari bola yang sebenarnya. Karena di dalam bola ini tidak ada muatan, maka besar medannya itu sama dengan 0 ya. Jadi nanti diingat di dalam bola konduktor itu medannya sama dengan 0 karena di dalam bola itu tidak ada muatan. Sedangkan di luar dari kulit sampai keluar ini ada. Jadi kita lihat di luar bola. Di luar bola ini kita katakan ini jari-jarinya adalah R kecil juga. R kecil ini lebih besar dari R besar atau di kulit. Sehingga medannya dapat dirumuskan dengan K dikali Q per R kecil kuadrat. Ya, diperhatikan bedanya, ini R besar. Maka kalau kita buat grafik, itu grafiknya seperti ini. Artinya dari titik 0 dari pusat bola sampai dapat R di kulit. Ini medannya sama dengan 0, tapi mulai dari R di kulit sampai R keluar itu ada dengan nilai yang semakin kecil. Karena R-nya semakin besar, maka medannya otomatis semakin kecil. Oke, kita lihat ke soal. Biasanya ini nggak sulit. Dalam soal dikatakan jari-jari bola konduktor adalah 10 cm dan besar muatannya 20 mikrokolom. Besar medan listrik pada jarak 5 cm dari pusat bola konduktor. Kita lihat pembahasannya. Kalau kita lihat dari soal, ini ada jari-jari R, kita katakan ini 10 cm tadi. Yang diminta adalah pada saat jari-jari 5 cm ini, berarti dia berada di dalam bola. Ini R kecil, berarti bisa kita katakan R kecil lebih kecil dari R besar di dalam bola. Otomatis tadi kita katakan jika di dalam bola berarti nilai E-nya sama dengan 0. Jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Sebuah bola konduktor dengan jari-jari R memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A dihitung dari pusat bola konduktor. Jadi ini adalah soal SBMPTN. Dengan A lebih besar dari R per 2. Di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan titik plus Q dan bola konduktor itu diberi muatan listrik plus Q. Jika K sama dengan 1 per 4 Pi, epsilon 0 dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam udara, maka besar kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak R per 2 dari pusat bola konduktor adalah, kita lihat pembahasannya. Kira-kira kita buat seperti ini bolanya. Dan dia memiliki rongga. Katanya dia memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A. Ini bola ini diberi muatan sebesar plus Q dari soal. Katanya di sini di pusat bola diberi muatan plus Q dan bola konduktor diberi muatan plus Q. Jadi ada dua, di pusat ini juga ada plus Q. Sehingga kalau kita lihat, ini jari-jarinya R, sedangkan rongga yang ini tadi jari-jarinya adalah A. A itu lebih besar dari R per 2. Yang ditanya berapakah medan listrik di R per 2 ini? Dari pusat, diukur dari pusat ini. Kira-kira ini kita gambarkan. Jari-jarinya adalah R per 2. Oke, jadi kita lihat di sini. Harusnya kalau muatan hanya ada yang di luar ini, maka di titik ini medannya sama dengan 0. Tapi karena ada muatan di dalam bola, maka medannya ada. Yang mempengaruhi cukup muatan yang di dalam bola, yang di luar tidak. Sehingga kita rumuskan E sama dengan K dikali Q per. Ini jari-jarinya R per 2 kuadrat.
Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini ada medannya karena ada muatan di dalam bola. Seandainya muatan di dalam bola ini tidak ada, maka medannya sama dengan 0. Kita teruskan. Ini sama dengan K dikali Q. R ini kita kuadratkan, R kuadrat, 2 kuadrat, berarti dia per 4. Naikkan ini ke atas, hasilnya menjadi 4 kaki per R kuadrat. Jawabnya adalah yang C. Ya, sangat mudah. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang berikutnya.